لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 12 Ramadan 1433 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 1 Agustus 2012. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab An-Nubat fi Adabi Thalabil Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman hafizahullah ta'ala, yang berisi 101 adab penuntut ilmu. Dan alhamdulillah kemarin kita telah menyelesaikan adab yang nomor ke-35 tentang mendahulukan menuntut ilmu dari berbagai macam ibadah sunnah ketika di saat kita harus memilih. Pada sore hari ini kita akan masuk adab yang nomor ke-36 dan yang setelahnya. Yang ke-36, qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, al-musabaratu 'ala talab. Al-musabaratu 'ala talab. Musabarah itu adalah kesabaran tingkat tinggi dalam mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu sabarnya harus sabar tingkat tinggi. Qala Ikrimah, berkata Ikrimah rahimahullahu ta'ala, kana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yad'al qabla fi rijli yu'allimuni al-Qur'an wal fara'id. Berkata Ikrimah, semoga Allah merahmatinya, bahwasanya Ibnu Abbas meletakkan tali pengikat di kedua kakiku atau di kakiku, kemudian mengajarkan kepadaku Al-Quran dan Faraid. Jadi di sini pengibaratan ya, Ibnu Abbas ketika mengajarkan Al-Quran dan Faraid, Ikrimah diapakan? Diikat kakinya. Jadi seakan-akan jangan kemana-mana, harus sabar untuk belajar Al-Quran, belajar Faraid. Jadi diikat kakinya, maksudnya di sini jangan kemana-mana, harus teguh, harus istiqomah. Wa qala Yahya bin Abi Katsir, berkata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah ta'ala, la yastata'u talabul ilmi bi rahatil jasad. Tidak akan bisa mencari ilmu itu dengan badan yang santai. Jadi mencari ilmu dengan badan yang santai itu tidak mungkin. Harus usaha, harus upaya, harus sabar, harus ditingkatkan kesabarannya lagi. Santai-santai saja tidak bisa. Wa qala Al-Junaid bin Muhammad rahimahullah ta'ala, berkata Al-Junaid bin Muhammad, semoga Allah merahmatinya, Faku kulli ilmin nafisin jalilin miftahuhu badalul majhud. Pintu semua ilmu yang utama, yang agung, kuncinya itu adalah usaha maksimal. Jadi pintu semua ilmu yang agung, yang utama, pintunya itu, kalau kita ingin tahu kuncinya, maka kuncinya adalah usaha yang maksimal. Jadi
Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang agung, ilmu yang utama, maka kita harus punya kuncinya dulu. Kuncinya adalah usaha maksimal, upaya berusaha tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal capek, belajar. Karena ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, orang yang cinta ilmu itu tidak ada waktu kosongnya. Orang cinta ilmu itu tidak ada nganggur, karena waktunya itu habis untuk ilmu terus. Bahkan waktu dia itu dihabiskan untuk ilmu. Nanti ada bab berikutnya kita bahas ya masalah itu. Wa qala Imam Malik rahimahullahu taala, berkata Imam Malik semoga Allah merahmatinya, in kana rajulu la yahtalifu li rajuli 30 sana yata'allamu minhu. Ada kalanya seseorang itu belajar sampai 30 tahun. Bolak-balik pulang pergi belajar terus sampai 30 tahun. Ya, belajar 30 tahun. Sekarang aja belajar ilmu umum, kalau kita hitung berapa puluh tahun. Mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, itu berapa tahun? 12. Ditambah lagi S1 4 tahun. Ditambah lagi S2 berapa tahun? 2 tahun. Tambah lagi S3 berapa tahun? Katakanlah 2 tahun juga. Berapa tahun semuanya itu? Berapa? 20. Sekitar 20 tahun. Itu untuk mencari ilmu umum. Itu kalau cepat 20, kalau terlambat lebih dari itu. Bagaimanapun dengan ilmu agama, ilmu umum hanya mencari ijazah, hanya mencari, terus terang aja kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau jujur, ilmu umum hanya untuk mencari sesuap nasi. Hanya sedikit yang ilmu umumnya itu benar-benar dimanfaatkan untuk umat, memberikan kontribusi untuk umat, tidak memikirkan kesejahteraan dirinya. Yang penting adalah kesejahteraan umat. Karena kebanyakan para penuntut ilmu yang dipikir nomor satu adalah kesejahteraan dirinya. Jadi harus sabarnya tingkat tinggi, tanpa mengenal batas waktu, tanpa mengenal batas umur, minal mahdi ilal lahdi, mulai dari buayan sampai masuk liang lahat. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala mengucapkan kata-kata yang sangat indah. Saya baca dulu kata-katanya, kemudian saya jelaskan maknanya. Wa qad ja'ala Allahu al-'ilma wasaila awliya'ihi wa 'asama fihi man ikhtara min asfiya'ihi fa haqiqun 'ala al-mutawassimi fihi istifragul majhudi fi talabihi. Jadi inti daripada ucapan beliau ini, orang yang dimudahkan mencari ilmu, yang dimudahkan terjun dalam bidang ilmu, itu adalah merupakan orang-orang pilihan Allah. Mereka itu adalah aulia Allah. Jadi bersyukurlah antum, mudah-mudahan antum termasuk daripada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada aulia Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang rajin belajar ilmu, menuntut ilmu, yang mana ilmunya adalah ilmu qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang para penuntut ilmu atau ilmu itu adalah merupakan profesi orang-orang yang dicintai Allah, kekasih Allah, orang-orang pilihan Allah, maka sepatutnya kita berusaha maksimal untuk mendapatkan ilmu, berusaha berupaya untuk mendapatkan ilmu tersebut. Jadi itu bab yang nomor ke-36, adab yang nomor ke-36, sabar tingkat tinggi dalam mencari ilmu. Selanjutnya, adab yang nomor ke-37, syughlul faraghi bi talabil ilmi, mengisi waktu luang dengan mencari ilmu. Ini yang saya katakan tadi ya. Jadi mengisi waktu luang dengan mencari ilmu, maksudnya di sini orang yang cinta ilmu itu tidak ada waktu kosongnya, tidak ada waktu nganggurnya, karena dia tidak akan melewatkan waktunya sedikit pun selain daripada ilmu, membaca dan membaca. Sampai ada sebagian ulama itu berada di maktabahnya, berada di maktabah ya, perpustakaannya ada yang 12 jam.
Jadi waktunya untuk membaca itu 12 jam. Subhanallah. Kira-kira bagaimana kalau kita 12 jam baca? Ya terus terang seperti yang kemarin telah dijelaskan pula, kalau kita nuruti orang, kita tidak akan bisa, nanti kita disalahkan. Ini waktunya habis hanya untuk baca saja. Karena dianggap kita baca itu nganggur. Padahal baca itu adalah sumbernya ilmu. Dengan membaca ilmunya tambah, terus ilmunya tambah dengan membaca. Tapi orang yang tidak paham dikira kita ini nganggur. Contohnya bulan Ramadan ini ya. Bulan Ramadan ini diantara yang terbaik menghabiskan waktu kita. Di samping pertama-tama menghatamkan Al-Quran. Satu kali sudah cukup. Ya, kalau mau lebih silahkan, bagus, tidak apa-apa, boleh. Satu kali sudah Masya Allah. Selebihnya usahakan antum bisa menghatamkan kitab atau tafsir lah katakan. Di samping saya baca Al-Quran, saya juga menghatamkan kitab tafsir. Tafsir apa? Tafsir Muyassar, tafsir yang mudah, atau tafsir As-Sa'di, tafsir yang ringkas namun padat. Tafsir Ibnu Katsir terlalu besar. Tafsir Ibnu Katsir misalnya selama Ramadan saya ingin menghatamkan tafsir Ibnu Katsir, surat apa? Surat Ar-Rahman, surat Tabarok, surat As-Sajdah, atau surat apa. Jadi kita punya target. Jadi kita tidak punya waktu luang. Atau selama bulan Ramadan saya ingin menghatamkan kitab ini, di samping juga menghatamkan Al-Quran. Sehingga kita tidak punya waktu untuk nganggur. Istilah nganggur itu tidak ada. Penuntut ilmu itu tidak ada istilah waktu nganggur. Termasuk ketika dia main Facebook pun, yang dipergunakan Facebooknya itu adalah untuk manfaat, mencari ilmu atau menyebarkan ilmu, bukan sekedar sesuatu yang sia-sia. Termasuk ketika dia itu main Twitter, maka Twitternya itu fungsinya ada dua, mencari ilmu atau menyebarkan ilmu. Jadi muternya itu ilmu, terus ilmu aja. Dan orang yang telah merasakan ilmu, maka tidak ada yang lebih nikmat daripada ilmu. Walaupun mungkin ya, seorang ilmuwan yang benar-benar ilmuwan itu harus siap hidup sederhana. Seorang ilmuwan yang benar-benar ilmuwan itu harus siap hidup sederhana. Karena apa? Yang dipikir oleh dia adalah mencari ilmu dan memberikan ilmunya kepada umat sebanyak-banyaknya. Dia tidak mikir tentang kesejahteraan dirinya. Yang penting pokoknya bisa hidup, sandang, pangan, papan ada. Alhamdulillah, untuk bermewah-mewahan, ilmuwan itu kayaknya jauh dari hal yang seperti itu. Itu ilmuwan yang sejati. Jadi waktunya, hartanya, semuanya diterjunkan untuk ilmu. Punya uang, beli kitab, baca kitab. Di samping juga memberikan tanggung jawab pada keluarga. Karena itu kita perlu punya di rumah kita itu perpustakaan pribadi. Ya. Jadi di sini babnya adalah mengisi waktu luang dengan mencari ilmu. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadits yang sahih riwayat Imam Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dalam dua nikmat itu. Kebanyakan manusia tertipu, menyia-nyiakan dua nikmat itu. As-sihhatu, kesehatan, wal faraghu, kesempatan. Ini dua nikmat. Sehat ini adalah nikmat yang luar biasa, dan kita tidak akan tahu betapa nikmatnya sehat kecuali setelah sakit baru tahu sehat itu nikmat. Demikian pula kesempatan, waktu luang. Waktu luang itu adalah nikmat, jangan dibuang cuma-cuma. Kalau orang menuntut ilmu, orang cinta ilmu, waktu luangnya diterjunkan untuk ilmu. Wa qala Abu Sa'id, dan berkata Abu Sa'id rahimahullah taala, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasu majlisan kana hadithuhum al-fiqha illa an yaqra'a rajulun suratan aw ya'muru rajulan an yaqra'a suratan. Bahwasanya para sahabat
pembicaraan mereka adalah tentang fikih. Jadi fikih maksudnya adalah tentang ilmu. Jadi para sahabat Nabi kalau kumpul yang dibicarakan adalah ilmu. Kecuali ada yang membacakan Al-Quran, yang lainnya menyimak, atau salah seorang dari mereka disuruh membaca Al-Quran, yang lainnya menyimak. Ini majelisnya para sahabat Nabi ya. Jadi bukan majelis yang sia-sia, bukan majelis yang isinya hanya guyonan saja, tapi majelisnya isinya adalah ilmu, yang dibicarakan ilmu. Atau salah satu baca Al-Quran, yang lainnya mendengarkan, atau minta kepada salah satu yang membaca Al-Quran, majelis ilmu. Wa qala Az-Zuhri, berkata Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, man huma la yashba'an, talibu ilmin wa talibu dunia. Dua kelompok yang tidak pernah kenyang, penuntut ilmu dan pencari dunia, tidak bisa kenyang. Jadi orang cari ilmu itu tidak ada kenyangnya. Semakin tambah ilmu, semakin dia merasa kurang. Semakin tambah, semakin merasa kurang. Semakin tambah, semakin merasa kurang. Itu ilmu. Kalau orang mengaku sudah cukup, ilmunya sudah cukup, berarti saat itulah dia menjadi orang yang apa? Ketika orang mengatakan ilmu saya sudah cukup, saat itulah dia menjadi orang yang bodoh saat itu. Ya, jadi ilmu itu tidak ada puasnya terus. Seperti orang minum air laut, semakin minum semakin haus, semakin minum semakin haus. Demikian pula pencari dunia, maka dia juga tidak ada puasnya, tidak ada kenyangnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan pencari ilmu yang tidak pernah puas kecuali dengan selalu bertambah ilmunya. Yang mana para ulama mengatakan manusia dalam hal ilmu atau ilmu itu ada tiga jengkal. Ya, ilmu itu ada tiga. Al ilmu salah satu ashbar. Ya, ilmu ada tiga jengkal. Faman wasala fi syibril awal takabbar. Orang yang baru satu jengkal ilmunya dia merasa sombong, merasa paling pintar. Waman wasala ila asyibrit tsani tawadhu. Orang yang telah mencapai jengkal yang kedua mulai tawadhu, rendah hati dia. Waman wasala ila syibrit tsalits alima annahu la ya'lamu syai'an. Barang siapa yang telah mencapai tingkatan yang ketiga, jengkal yang ketiga, maka dia menyadari bahwa dia tidak mengetahui apa-apa. Jadi semakin ilmunya bertambah, semakin dia menyadari bahwa ilmu ini adalah lautan, saya belum ada apa-apanya. Karena itu orang yang baru belajar, yang baru satu jengkal ilmunya, itu kadang merasa dirinya paling pintar, paling benar, nyalahkan orang. Ini berarti baru satu jengkal ilmunya. Tapi kalau sudah mendalam ilmunya, nyalahkan orang itu berat. Nyalahkan orang itu berat. Karena apa? Karena dia tahu ilmu ini luas. Mungkin saja yang dia ketahui itu saya belum sampai ke sana. Mungkin dia telah menemukan kitabnya, sementara saya belum menemukan kitabnya. Nanti ada bab, nanti diceritakan bab khusus ya di bagian akhir, bahwa penuntut ilmu itu jangan mengatakan tidak ada masalah itu, tidak ada, jangan. Katakan saja setahu saya tidak ada, setahu saya. Jadi bukan tidak ada masalahnya, belum tentu tidak ada, boleh jadi ada, tapi kita belum sampai ke sana. Jadi bukan menafikan, bukan meniadakan, tapi kita menisbahkan kepada diri kita. Mungkin sepengetahuan saya itu tidak ada. Karena itu seperti orang yang sering saya contohkan ya, seperti orang baru latihan belajar karate, baru belajar kungfu, baru sapu putih. Orang kalau sapu putih itu bagaimana keadaannya? Kalau sapu putih itu ya petentang-petenteng, nanti di mana-mana dia selalu gini ya, malam kering. Di mana-mana dia begini, nantangin orang terus karena baru sapu putih, baru belajar karate. Semua orang ditantang untuk berkelahi. Tapi coba kalau sudah pendekar, sudah sapu hitam, ada tidak pendekar seperti itu? Tidak, pendekar itu menunduk. Tapi jangan macam-macam, dia adalah pendekar. Ya. Jadi dua kelompok yang tidak pernah kenyang, pencari ilmu dan pencari dunia. Wa qala Rabi'ah, berkata Rabi'ah rahimahullah taala,
La yanbaghi li ahadin indahu syai'un min al-ilmi an yudayyi'a nafsahu. Tidak sepatutnya orang yang mempunyai sedikit daripada ilmu itu untuk menyia-nyiakan dirinya. Artinya kita jangan menyia-nyiakan diri kita tanpa melewatkannya untuk ilmu. Jangan sampai waktu kita lewat sedikit pun tanpa ilmu, ya. Imma mencari ilmu, imma menyebarkan ilmu, ya. Mencari ilmu, menyebarkan ilmu. Seperti internet sekarang ini, itu kan sarana untuk mencari ilmu dan sarana untuk menyebarkan ilmu. Jangan sampai dipergunakan untuk hal-hal yang tidak ada faedahnya. Kemudian berikutnya pula, waqala Abu Muhammad At-Taqafi, berkata Abu Muhammad At-Taqafi, sami'tu jaddi yaqul, aku mendengar kakekku berkata, jalastu Abu Abdillah Al-Marudi 4 sinin, falam asma'hu tula tilkal muddah yatakallamu fi ghairil ilmi. Kakeknya mengatakan, aku kumpul dengan Abu Abdillah Al-Marudi 4 tahun. Kumpul berapa tahun? Kumpulnya 4 tahun. Selama 4 tahun itu aku tidak pernah mendengar beliau berbicara selain bicara ilmu. Jadi 4 tahun itu kumpul yang dibicarakan ilmu. Seperti itu. Senang. Kita di majelis ilmu kayak gini paling senang. Ya. Orang yang cinta dengan ilmu, kalau ketemu dengan orang yang kurang suka dengan ilmu, ini suatu pengibaratan, ya. Dan mungkin kita para pecinta ilmu merasakan itu. Kita yang cinta ilmu hidup di tengah orang yang tidak cinta ilmu. Ibaratnya seperti air yang berada di daratan. Air berada di daratan. Bagaimana keadaannya? Tidak enak sama sekali. Menggeliat. Karena apa? Orang cinta ilmu dengan orang tidak suka ilmu tidak nyambung sama sekali. Bayangkan, ini Abu Abdillah Al-Marudi 4 tahun ya. 4 tahun yang diceritakan hanya ilmu saja. Lah kalau dia kumpul dengan orang tidak suka dengan ilmu, apa yang terjadi? Tidak ada orang mau dengan dia. Ya maunya kan cerita yang lainnya, guyon-guyon, ini itu macam-macam. Ya harus gitu. Ya minta yang lain-lainnya, minta futsal, minta apa? Walaupun juga tidak apa-apa olahraga. Nanti ada bab setelah ini, penting juga kita refreshing. Penting refreshing. Karena kalau tegang terus, ilmu terus, ya nanti akan terganggu kesehatannya. Jadi yang kita ambil di sini adalah Abu Abdillah Al-Marudi itu selama 4 tahun, ya selalu ceritanya itu hanya ilmu saja. Orang-orang yang kumpul dengan beliau mengatakan selama 4 tahun yang diceritakan hanya ilmu dan ilmu. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di sini ada nukilan dari Ibnul Jauzi rahimahullah taala yang maknanya itu adalah betapa banyak para ulama yang meninggal dunia itu menyesal. Para ulama yang meninggal dunia menyesal karena apa? Karena banyak di antara waktu mereka yang dihabiskan sia-sia selain dari ilmu. Menyesal, eman, waktunya dihabiskan sia-sia bukan dengan ilmu. Bukan mencari ilmu, bukan menyebarkan ilmu untuk hal-hal yang sia-sia. Jadi di sini yang kita ambil dari bab nomor 37, menyibukkan waktu luang dengan mencari ilmu. Penuntut ilmu itu tidak ada istilah nganggur, tidak ada istilah nganggurnya ya. Jadi waktu kita habis dengan ilmu, terutama sekali lagi bulan Ramadan ini, kita usahakan pertama-tama khatam Al-Quran, ya minimal khatam 1 kali. Insyaallah 1 kali sudah cukup. Karena yang namanya orang itu kan kepingin bervariasi ya, variasi. Namanya orang itu ada sifat jenuhnya. Al-Quran khatam 1 kali sudah cukup. Nah setelah itu usahakan, saya kepingin juga khatam kitab ini, saya kepingin juga khatam kitab ini, saya kepingin juga khatam kitab ini. Sehingga waktu kita itu terjadwal dengan rapi, tidak terbuang cuma-cuma. Jadi kita fokus, istilahnya kita punya fokus. Atau kalau mau Al-Quran, saya kepingin selama Ramadan ini
menghatamkan tafsir apa? Surat Yasin. Saya ingin menghatamkan tafsir Ibnu Katsir surat Ar-Rahman, tafsir Ibnu Katsir surat apa? Sehingga waktu kita ini fokus, tidak ada waktu nganggur, tidak ada waktu yang kosong, tidak ada. Begitu ada waktu kosong sedikit, buka buku. Ini target saya harus khatam. Waktu kosong sedikit, buka buku. Target saya harus khatam. Tidak ada waktu kosong, tidak ada waktu yang luang, tidak ada waktu yang terbuang. Cuma sesekali Facebookan tidak apa-apa, mencari ilmu atau menyebarkan ilmu. Itu juga untuk refleksi juga kan, nyari hiburan. Facebook itu kan dunia sendiri, dunia yang tersendiri, tapi tidak ada presidennya. Ya. Jadi seakan-akan berada di dunia tersendiri, ada dunia lain. Kita hidup di dunia yang lain. Untuk refleksi juga boleh, selama hal itu dalam kategori yang mubah saja. Hanya saja dianjurkan kepada para perempuan, kalau mau Facebookan, jangan menaruh fotonya di Facebook. Karena orang perempuan kalau menaruh fotonya di Facebook bisa menimbulkan fitnah. Jadi kalau perempuan tidak pakai foto. Demikian pula ketika komunikasi ada adabnya, ada akhlaknya, ada komunikasi yang islami, dihindari kata-kata yang tidak senonoh seperti itu. Tidak apa-apa, boleh. Itu termasuk refreshing juga. Itu masuk dalam bab yang nomor 38, yaitu adab yang berjudul mura'atu haqqin nafas, memperhatikan hak diri. Memperhatikan hak diri. Bab ini ditujukan bagi orang yang menghabiskan waktunya siang dan malam untuk mencari ilmu. Ya. Jadi bab ini dikhususkan bagi orang yang menghabiskan waktunya siang dan malam mencari ilmu, sibuk dengan ilmu, maka perlu ada istirahatnya, perlu ada santainya, perlu ada refreshingnya. Istirahat untuk persiapan bersungguh-sungguh lagi. Karena itu ada ungkapan dari Ibnu Jauzi, ya, ungkapan yang sangat indah kalau kita renungkan. Wa akhdhur rahati lil jiddi jid, mengambil waktu santai untuk melakukan perbuatan yang serius setelahnya, maka santainya itu dinilai sebagai sebuah keseriusan. Ya. Jadi kan kita mau melakukan perbuatan yang serius, yang sungguh-sungguh. Kita capek, kita payah, istirahat sebentar. Istirahatnya ini untuk berbuat serius lagi. Maka istirahatnya itu dianggap sebuah keseriusan. Jadi bukan istirahat, bukan yang sia-sia, itu serius istirahatnya itu. Istilahnya dia sedang menarik napas dulu untuk kemudian melakukan perjalanan yang jauh lagi. Seperti contohnya apa? Wa ghawsus sabihi fi talabid durri su'ud. Ini perumpamaan orang yang mencari mutiara. Ini mungkin mencari mutiara cara-cara tradisional, ya, menyelam mencari mutiara sampai ke dalam menyelam. Kan dia tidak mungkin menyelam terus kan, maka dia butuh untuk muncul ke permukaan dulu, sekedar ambil nafas. Setelah itu untuk apa? Untuk menyelam lagi. Maka keluarnya dia ke atas untuk mengambil nafas ini adalah sebuah keseriusan. Karena ini persiapan untuk menyelam lagi yang berikutnya, ngambil mutiara lagi. Wadawamu sayri yahsarul ibil. Demikian pula onta kalau jalan terus menerus capek nanti, maka butuh istirahat dulu. Onta ini butuh makan, butuh minum, dikasih vitamin. Demi apa? Untuk perjalanan lagi berikutnya. Wal mafazatu sohbah, karena perjalanannya jauh, perjalanannya panjang. Jadi jangan dikira santai itu tidak perlu. Santai itu juga perlu. Tapi ini bagi orang yang tidak suka bersantai-santai, loh, ya. Orang yang serius, ya, perlu waktu untuk santai, perlu waktu untuk refreshing, perlu waktu untuk, ya, untuk menenangkan pikiran supaya tidak jenuh, tidak bosan. Karena itu di sini ada beberapa riwayat. Namun sepertinya kalau dipraktekkan zaman sekarang sepertinya kurang relevan, ya. Yaitu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yudzakirun nasa fi kulli khamis. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu memberikan pengajian kepada orang-orang itu tiap hari Kamis, sepekan sekali.
Faqala lahu rajulun, ada orang berkata, ya Abu Abdurrahman, lawadidna annaka dzakartana kulla yaum. Wahai Abu Abdurrahman, kami berharap kamu memberikan pengajian ini, nasihat ini tiap hari, jangan sepekan sekali, tiap hari. Faqala amma innahu ma yamna'uni min dzalika illa anni akrahu an amal lakum. Ya. Yang membuatku tidak mau setiap hari itu bukan apa-apa. Yang membuatku tidak mau tiap hari itu adalah aku khawatir kamu bosan. Aku khawatir kamu bosan. Jadi maksudnya di sini memberikan pengajian itu kalau bisa sepekan sekali saja. Kalau tiap hari nanti orang-orang bisa bosan. Tapi sekarang sepertinya kayaknya kurang relevan. Karena saya lihat sekarang ini di masjid-masjid ya, ada satu masjid, contohnya Masjid Al-Ghifari, tiap hari ada pengajian. Tapi tiap hari yang datang ya banyak, ya tidak ada bosannya. Kayaknya orang sekarang ini malah haus ilmu. Kalau diberi pengajian sepekan sekali, orang sekarang malahnya kepingin tambah, malah kepingin tambah. Orang sekarang malah kepinginnya lebih banyak lagi pengajiannya. Contohnya kajian kita ini aja. Kajian kita sore hari Ramadan ini tiap hari, tiap sore. Ada yang mengusulkan, Ustaz, kami merasakan nikmat ketika hadir pengajian. Hadir pengajian ini kami merasakan nikmat. Kalau bisa jangan Ramadan saja, di luar Ramadan pun kalau bisa ada pengajian rutin seperti ini, ngaji kita. Jadi ini tentu relatif ya, masing-masing orang berbeda-beda. Ada orang yang gampang bosan pengajian, ada orang yang memang suka ilmu, bukan bosan malah senang. Semakin banyak ilmunya semakin senang. Demikian pula sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma itu juga mengatakan begitu. Haditsin nas kulla jum'ah marrah, wa in abaita fa marratain, wa in aktarta fa thalath marrat, wa la tumillan nas hadzal Qur'an. Ya. Hendaklah kamu memberikan pengajian kepada orang-orang itu satu Jumat sekali, sepekan sekali. Kalau kepingin tambah 2 kali, maksimal 3 kali, sepekan 3 kali. Jangan sampai kamu buat orang itu bosan dengan Al-Quran. Jadi jangan sampai orang itu bosan dengan Al-Quran. Kalau sering pengajiannya bosan. Kalau menurut antum zaman sekarang tiap hari pengajian, orang bosan nggak kira-kira? Bosan apa enggak? Mungkin relatif ya. Kalau saya lihat, kalau saya sebagai guru yang ngajar di sana sini, relatif kayaknya. Memang sebagian kecil orang itu bosan, tapi sebagian banyak orang tidak bosan, tambah senang. Malah di banyak tempat itu senang. Semakin banyak pengajian, semakin senang. Mereka merasa haus ilmu. Sekarang ini orang ini sudah resah dengan kehidupan dunia, sumpah dengan dunia. Mereka kepingin dengan sentuhan siraman rohani. Sudah capek dengan dunia, mendapat siraman rohani yang menyejukkan. Enak kan? Daripada capek dengan dunia terus. Jadi semua ini tergantung situasi dan kondisi, dilihat orangnya, dilihat mad'unya, audiennya. Kalau memang mereka senang, mereka semangat, diteruskan. Kalau memang mereka bosan, ya dicari waktu-waktu yang membuat mereka tidak bosan. Alhamdulillah. Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala itu punya beberapa majelis pengajian. Majelis pengajian yang rutin itu tiap hari. Ba'dal asar ada sebentar, ba'dal maghrib sampai adzan isya, setelah adzan isya sampai qomat setengah jam. Itu tiap hari yang rutin. Ada lagi pertemuan sepekan sekali, namanya liqa al-bab al-maftuh, itu di rumahnya, di rumah beliau. Itu tiap-tiap hari Kamis 1 jam sebelum zuhur, sepekan sekali. Untuk umum di rumahnya, tapi lebih dikhususkan bagi orang luar, orang asing, orang tamu-tamu dikhususkan. Beliau kasih pengajian sebentar, lalu tanya jawab, apapun masalahnya dijawab oleh beliau. Lalu ada lagi pertemuan sebulan sekali, liqa asy-syahri. Ini yang untuk umum, lebih banyak lagi yang hadir. Jadi ada orang yang hadir tiap hari, ada orang yang hadir sepekan sekali, ada orang yang hadir sebulan sekali, itu minimal sebulan sekali. Di samping juga khutbah Jumat. Selanjutnya, jadi inti daripada bab yang ke-38 ini adalah jangan sampai kita jenuh, jangan sampai kita bosan. Perlu ada waktu untuk istirahat, perlu ada waktu untuk refreshing. Ya, santai itu perlu.
santai, untuk serius, itu namanya adalah serius. Seperti ucapan salafus saleh yang mengatakan, inilah ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku mengharapkan ganjaran dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan ganjaran dari sholat tahajudku. Ya. Tidur dapat ganjaran karena apa? Karena dia tidur ini untuk bisa sholat tahajud. Tanpa dia tidur dia tidak akan bisa sholat tahajud. Jadi tidurnya adalah bernilai ibadah. Tapi jangan disalahpahami ketika Ramadan ya. Ya, jangan sampai nanti ada yang mengatakan ibadahnya orang puasa adalah tidur. Sehingga waktu puasa isinya hanya tidur. Tidak ada itu hadisnya, tidak sahih itu. Tidurnya orang puasa ibadah itu hadisnya tidak sahih itu. Nanti bahaya nanti. Hanya banyak beribadah nanti. Apa ibadahnya? Tidur. Nah, itu hadis yang tidak sahih. Kemudian berikutnya lagi adab yang nomor ke-39, talabul ilmi fi hali i'tidalil mazaj, yaitu mencari ilmu ketika kondisi tubuh sehat dan tabiat normal. Maksudnya di sini adalah orang yang mencari ilmu itu ketika mencari ilmu atau ketika mengajarkan ilmu itu diusahakan ketika dalam kondisi yang sehat, ketika tabiatnya itu dalam kondisi normal, tidak sedang marah, tidak sedang emosi, tidak sedang banyak problem. Karena kalau orang sedang sakit, sedang marah, sedang emosi, sedang banyak problem, nanti ilmu yang disampaikan itu atau ilmu yang dia dapatkan kacau nanti terbawa oleh perasaannya. Karena itu Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ma'lumun anna ra'ya la yatahaqqaqu illa ma'atidalil mazaj. Sudah diketahui bahwa pendapat tidak mungkin mencapai kebenaran kecuali disertai dengan kondisi tubuh yang sehat dan tabiat yang normal. Jadi kita tidak mungkin sampai kepada pendapat yang benar, pendapat yang cocok, pendapat yang hak, kecuali kalau kondisi kita dalam keadaan normal, sehat, tanpa disertai emosi, tanpa disertai oleh marah-marah. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW melarang seorang qadhi memutuskan perkara dalam keadaan marah. Seorang hakim yang memutuskan perkara di kita itu apa namanya? Hakim atau jaksa? Hakim ya. Seorang hakim itu tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi tidak boleh. Karena nanti kuatnya yang memutuskan perkara bukan berdasarkan kebenaran, tapi berdasarkan emosinya. Atau juga tidak boleh pula memutuskan perkara dalam keadaan, mohon maaf sekali lagi, dalam keadaan dia ingin buang air besar atau buang air kecil. Jadi keburu-buru airnya nanti. Jadi selesaikan dulu, buang air besar dulu, buang air kecil dulu. Setelah itu sudah selesai, tenang, putuskan perkara. Hingga tidak terburu-buru, dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi yang santai. Jadi maksudnya di sini bab yang nomor ke-39 ini intinya ketika mencari ilmu dan ketika mengajarkan ilmu usahakan dalam kondisi sehat, dalam kondisi tabiat itu normal, tanpa dicampur oleh perasaan emosional, marah dan semisalnya. Supaya ilmunya ilmu yang benar, ilmu yang sportif, ilmu yang jujur, yang tidak tercampur oleh hal-hal yang tidak dibenarkan tadi. Kemudian selanjutnya kita masuk adab yang nomor ke-40. Adamu tatabbu'i ruqasil ulama. Tidak mencari-cari keringanan para ulama. Nah ini juga ya. Ini kebanyakan masyarakat sekarang itu suka mencari-cari keringanan para ulama. Jadi kalau minta fatwa, yang dicari itu adalah ulama yang kira-kira memberikan fatwa, yang fatwanya sesuai dengan yang diinginkan dia. Jadi tanya kepada banyak ulama, tanya kepada ulama ini, wah fatwanya ini tidak cocok dengan keinginan saya, tidak saya pakai, tanya yang lainnya aja. Tanya kepada ulama yang berikutnya, fatwanya tidak cocok dengan yang dia inginkan, wah tidak dipakai, cari yang lainnya. Sampai dia menemukan ulama yang cocok fatwanya dengan keinginannya dia. Nah ini bahaya. Ini jangan sekali-kali mencari-cari keringanan para ulama, artinya jangan mengikuti
hawa nafsu. Jadi ketika mencari fatwa itu tujuannya bukan mencari kebenaran, tujuannya adalah memuaskan dirinya. Sehingga ketika mencari ulama pun, ketika mengundang ulama pun, yang diundang adalah ulama yang sesuai dengan seleranya dia. Seperti sekarang ini kan, kalau yang disampaikan itu Quran, Sunnah, hadis, orang merasa berat. Jika yang paling enak sekarang ini adalah yang disampaikan itu yang guyon-guyonan, santai-santai saja. Alhamdulillah, santai saja. Iya, seperti itu. Jadi yang santai-santai saja, setelah itu musiknya bunyi, terbangnya, penerbangan semuanya. Tapi maunya gitu. Ini namanya mencari-cari keringanan para ulama. Tidak mau agama yang benar. Yang membuat agama rusak itu yang ini. Jadi bukan mencari agama yang benar sesuai yang hak, sesuai Quran, sesuai Sunnah, tapi sesuai dengan hawa nafsunya. Yang dicari adalah ulama selebritis yang kalau dakwahnya dengan para artis, duduknya dekat dengan artis, jaraknya kurang lebih 5 cm. Iya, seneng tak tuh jadi ulama kayak gitu, dekat artis tuh ya. Itu mencari-cari keringanan para ulama. Yang namanya ulama itu manusia, bisa benar, bisa salah. Bukan berarti kalau sudah ulama di mimbar betul terus, tidak, bisa benar, bisa salah. Ukurannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Siapapun sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, dia benar. Siapapun menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia salah. Karena itu Sulaiman At-Taimi rahimahullahu ta'ala mengatakan, idza tatabba'ta rukhsata kulli 'alim ijtama'a fika syarra kullah. Apabila kamu mencari-cari keringanan dari semua ulama, maka terkumpul dalam dirimu semua keburukan. Jadi misalnya dia tanya kepada 10 mufti. 10 mufti ini yang dicari oleh dia semuanya yang ringan-ringan. Atau dalam hal madhab lah. Masalah apa? Masalah tertentu. Yang dicari oleh dia punya fatwa yang paling ringan. Mau nikah misalnya. Mau nikah. Yang dicari fatwanya adalah fatwa yang mengatakan tidak apa-apa seorang perempuan menikah tanpa wali. Tidak apa-apa seorang perempuan menikah tanpa saksi. Karena ada ulama yang berkata begitu, ada. Jadi yang dicari oleh dia sesuai dengan hawa nafsunya. Terkumpul dalam dirinya semua keburukan. Sehingga dia nikah dengan seorang perempuan tanpa wali, tanpa saksi. Alasannya, loh ini ada kitabnya, ada kitabnya. Lihat kitabnya ada dari dulu. Tapi itu pendapat yang salah. Yang kamu ambil adalah pendapat yang salah. Sehingga yang diikuti adalah sesuai dengan hawa nafsu. Ya, jangan sekali-kali yang seperti itu. Karena itu satu contoh saja. Seorang perempuan yang dia itu menyusui, al-hamil wal murdi. Orang perempuan yang hamil atau menyusui. Kalau dia tidak kuat puasa, atau dia kuat puasa tapi khawatir kepada anaknya, maka dia boleh tidak puasa. Ketika dia tidak puasa ini konsekuensinya apa? Para ulama berbeda pendapat. Ada pendapat yang mengatakan mengqadha sekaligus bayar fidyah. Ada pendapat mengatakan mengqadha saja. Ada pendapat mengatakan membayar fidyah saja. Nah, di sini sikap kita jangan mencari saya cari yang paling enak saja yang mana, bukan. Sikap kita adalah saya mencari yang dalilnya itu lebih kuat, yang alasannya lebih kuat. Walaupun ternyata akhirnya itu adalah yang paling mudah. Misalnya ketika kami memilih pendapat membayar fidyah saja tanpa mengqadha. Ini bukan berarti mencari yang paling mudah. Kami berpendapat seperti ini karena apa? Ini pendapatnya sahabat Abdullah Ibnu Abbas. Ini pendapatnya sahabat Abdullah Ibnu Umar. Ini pendapatnya Sa'id bin Jubair dan pendapatnya para ulama yang lain. Dan mereka punya alasan. Mereka mengambil dari tafsir Al-Quran, yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak kuat puasa maka cukup membayarkan fidyah kepada orang-orang miskin. Jadi tujuannya bukan mengambil pendapat yang paling gampang, bukan. Kebetulan yang kami yakini adalah yang paling gampang. Seandainya pendapat yang kuat adalah yang mengatakan bayar fidyah sekaligus mengqadha, ya kita ikuti itu. Kita ikuti yang itu. Jadi maksudnya bukan cari yang gampang-gampang, yang
Yang dicari adalah yang sesuai dengan dalil, yang kita mantap dan kita mengamalkannya dengan dasar ilmu. Karena kalau kita mencari keringanan dari semua ulama, maka terkumpul dalam diri kita semua keburukan. Jadi intinya di sini jangan cari yang gampang-gampang, jangan gampang-gampangkan, tapi kita cari yang sesuai dengan dalil atau yang mendekati dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bab yang berikutnya, adab yang nomor ke-41. Ini penting sekali. Dan ini gandengannya dengan adab yang nomor ke-42. Kita bahas dua-duanya insyaallah. Adab yang ke-41 adalah luzumul insaf. Selalu sportif. Selalu adil. Ya, adil, sportif. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 90, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah memerintahkan kita bersikap adil dan berbuat baik. Jadi hiasan penuntut ilmu itu harus bersikap adil, sportif. Dari manapun kebenaran itu datang, sesuai Al-Quran, sesuai Sunnah kita ambil, jangan fanatik buta. Nanti ada bab 42, jangan fanatik buta. Jadi adil. Karena itu Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala mengatakan, min barakatil ilmi wa adabihi al-insafu bihi. Termasuk barakahnya ilmu dan termasuk adabnya ilmu adalah kita bersikap sportif. Sportif itu ya apa ya, bahasa gampangnya apa? Apa bahasa yang paling mudah sportif itu? Saya khawatir ada yang tidak paham maksudnya sportif atau paham semuanya sportif itu. Ya, fair ya. Jadi pokoknya fair, sportif, adil. Mana yang benar adalah benar, mana yang salah adalah salah. Itu barokahnya ilmu dan adabnya ilmu. Wa man lam yunsif lam yafham wa lam yatafaham. Barang siapa yang tidak sportif, maka dia tidak akan paham dan tidak akan pernah paham. Jadi bersikap sportif. Jadi nggak boleh fanatik, buta itu nggak boleh. Sportif, mana yang benar diambil. Oh ini salah ditinggalkan. Enak sportif. Kita nggak ada beban apa-apa. Ya. Jadi orang dari mazhab Hambali boleh mengambil pendapatnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i boleh mengambil pendapatnya mazhab Hambali. Enak. Yang penting sesuai Quran Sunnah diambil. Jadi nggak harus ini terus saja. Itu nanti ada di bab yang berikutnya. Wa qala Az-Zailai, berkata Az-Zailai rahimahullah taala, "Ma tahalla talibul ilmi bi ahsan min al-insaf wa tarki ta'assub." Tiadalah seorang penuntut ilmu itu berhias dengan perhiasan yang lebih baik daripada sportif dan tidak fanatik. Jadi perhiasan penuntut ilmu, hiasannya penuntut ilmu yang paling bagus, perhiasannya adalah bersikap sportif dan tidak fanatik buta. Itu hiasan penuntut ilmu, hiasan yang terbaik, sportif dan tidak fanatik buta. Subhanallah. Zaman sekarang ini jarang. Imam Malik saja, Imam Malik rahimahullah taala pada zamannya ketika berbicara tentang insaf, sikap sportif ini, apa kata Imam Malik? Lam ajid fin nasi aqal minhu fa aradtu mudawamata alaih. Aku tidak mendapati sesuatu yang lebih sedikit di manusia itu daripada sifat insaf, dan aku ingin terus-menerus melakukannya. Maksudnya yang paling sedikit beliau dapatkan pada manusia itu, yang paling sedikit adalah sifat sportif. Sedikit orang yang sportif itu, dan beliau ingin insaf, beliau ingin terus-menerus istiqomah bersikap sportif. Artinya kalau kita sportif itu kita berarti netral. Netral itu enak. Netral itu enak. Ya kalau kita bicara kelompok-kelompok zaman sekarang aja ya. Tidak usah bicara yang tinggi-tinggi. Sekarang aja ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Irsyad, ada versi, ada yang lainnya, ada kelompok banyak ya. Nah kita nggak netral aja. Misalnya ternyata kebenaran ada di NU, kita ngambil pendapat itu. Ternyata kebenaran ada di Muhammadiyah, kita ambil pendapat itu. Ternyata kebenaran ada di Persis, kita ambil pendapat itu.
Ternyata kebenaran ada di aliran sesat, kita ambil pendapat itu. Enak kan? Netral. Jadi kita benar-benar sportif. Yang penting benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak mungkin satu kelompok itu benar semuanya 100%, tidak mungkin. Dan tidak mungkin kelompok itu salah semuanya 100%, tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang benar mana kita ambil, enak. Seperti itu tidak ada beban apa-apa. Yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bab yang setelahnya, ya, kita nanti ada sesi tanya jawab ya. Yang mau tanya silakan dipersiapkan. Ini bab adab yang nomor ke-42, mujanabatut taklid, menjauhi sikap taklid. Taklid itu fanatik buta. Jangan mau fanatik buta. Karena orang yang fanatik itu adalah sifatnya orang, mohon maaf ya, sifatnya orang bodoh. Wattaqlidu huwa daful jahil. Sifat fanatik buta itu adalah sifatnya orang bodoh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, fa inna taqlida la yuridu illa baladasan. Sesungguhnya sifat taklid buta, fanatik buta itu tidak memberikan kecuali kebodohan saja. Orang yang fanatik buta itu bodoh, semakin lama semakin bodoh, fanatik buta. Ya, otaknya dibodohi. Demikian pula Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah taala mengatakan, laisa ta'rifu khata' mu'allimika hatta tujalisa ghairah. Kamu tidak akan mengetahui kesalahan gurumu sehingga kamu berada di guru yang lain, sehingga kamu berada di majelis guru yang lain. Jadi maksudnya di sini, kalau belajar jangan satu guru saja, karena kalau satu guru saja kita tidak tahu kesalahannya guru kita itu. Sekali-kali belajar kepada guru yang lainnya, sehingga kita bisa menimbang-nimbang. Oh, ternyata pendapat yang kemarin itu adalah salah. Buktinya apa? Ini dalilnya dari Quran, ini dalilnya dari Sunnah. Ya. Kemudian dikatakan pula oleh Abu Muhammad Ibnu Hazm bahwa orang yang hanya belajar kepada satu guru saja, maka dia tidak akan pernah mengenal ilmu. Karena yang tahu hanya satu sumber saja, itu saja, sehingga menjadi fanatik. Karena itu Ibnu Hazm mengatakan, al-muqallidu radin an yughban aqlu. Orang yang bertaklid buta, fanatik buta itu adalah orang yang rela otaknya dibodohi. Jadi ini berkaitan dengan kelompok-kelompok. Karena kalau sudah bicara dengan kelompok, yang ada adalah fanatik dengan kelompoknya. Kalau sudah fanatik dengan kelompoknya, semua yang dari kelompok itu seakan-akan benar. Semua yang di luar kelompok itu adalah salah. Nah, ini orang yang rela dibodohi otaknya. Orang yang rela dibodohi. Paling enak kita tidak fanatik begitu. Paling enak kita bersikap fair, insaf, terbuka. Ya. Mana yang benar saya ambil. Dari manapun kebenaran itu ada. Yang penting sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah saya ambil. Enak, tidak ada beban apa-apa. Jadi hidup ini enak. Ya. Jadi Allah memberikan kepada kita akal. Sementara orang yang taklid itu berarti dia tidak memfungsikan akalnya dengan baik. Akal untuk berpikir, untuk merenung, menimbang. Orang yang taklid buta tidak memanfaatkan akalnya dengan baik. Ya. Sehingga yang mestinya dia itu mendapat pencerahan, maka dia malah mendapatkan pembodohan. Untuk orang taklid buta. Jadi sekali lagi, bermadhab itu boleh ya. Mau madhab Hanafi boleh, mau madhab Maliki boleh, mau madhab Syafi'i boleh, mau madhab Hambali boleh, silahkan bermadhab. Yang tidak boleh adalah fanatik dengan madhab. Ya, jadi masalah sekarang ini adalah kalau sudah Syafi'i harus Syafi'i tok, tidak boleh pindah ke yang lainnya. Nah, tidak, dilihat dulu. Kalau pendapatnya sesuai Al-Quran Sunnah, monggo diambil. Kalau ternyata pendapatnya itu menyalahi dalil misalnya, ya kita kembali kepada dalil. Dan ini sudah dimulai oleh para ulama. Contohnya ulama-ulama yang ada di Arab Saudi sekarang, misalnya guru kami Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dan juga Syekh bin Baz juga seperti itu. Mereka madhabnya adalah madhab Hambali, tapi mereka sama sekali tidak fanatik dengan madhab Hambali.
Yang diajarkan di majelisnya itu fikihnya fikih madhab Hambali. Kalau di majelisnya Syekh Utsaimin, fikihnya itu diajarkan Zadul Mustaqni, kemudian juga Al-Kafi. Al-Kafi ya, Al-Kafi bukan Al-Kafi punya orang Syiah. Al-Kafi madhabnya madhab Hambali, itu ada kitab Al-Kafi namanya. Namun beliau ketika menerangkan, dia menjelaskan, menurut madhab pendapatnya begini dan begini. Tapi pendapat yang rajih bukan begini. Pendapat yang rajih adalah berbeda dengan ini. Alasannya adalah dalilnya ini dari Al-Quran, ini dari hadis. Jadi mereka tidak segan-segan meninggalkan madhab, tidak segan-segan pindah kepada madhab yang lainnya ketika mengetahui pendapatnya madhab itu adalah tidak sahih dan tidak rajih. Enak ya. Jadi otaknya difungsikan dengan baik ya. Jadi kita hari ini bahas bab agak banyak, alhamdulillah. Insya Allah besok kita akan masuk adab yang nomor ke-43 ya. Dan sekarang kita ada waktu untuk sesi tanya jawab kurang lebih 5 menit insya Allah. Mana yang lebih afdal, menuntut ilmu melalui siaran TV, radio, atau langsung di majelis taklim? Ya, pasti di majelis taklim. Di TV, di radio kita dapat ilmu kita. Namun kalau di majelis taklim itu keutamaannya banyak. Ini merupakan majelis yang kata-kata Rasulullah apa? Riyadul Jannah, taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah fartahu. Kalau kamu melewati taman surga, kamu hadir, yaitu hilaqud dzikir, majelis-majelis zikir. Dan kita akan berzikir ini taman surga. Kemudian juga malaikat ikut hadir. Malaikat ikut hadir. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihim ar-rahmah wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fi man 'inda. Tiadalah suatu kaum yang duduk di majelis ya, di masjid, di rumah Allah, mengkaji Al-Qur'an, menjelaskan ilmu Al-Qur'an, menjelaskan hadisnya Nabi, yang punya ilmu agama, maka mereka akan mendapatkan 4 hal. Yang pertama-tama turun kepada mereka sakinah. Sakinah turun kepada mereka, ketenangan, kedamaian. Antum ketika di sini merasakan tenang atau tidak? Rasanya tenang, damai, sejuk. Kecapean dunia rasanya hilang semuanya. Kemudian diliputi oleh rahmat. Rahmatnya Allah meliputi kita, kasih sayangnya Allah meliputi kita. Kemudian juga dihadiri oleh malaikat. Bahkan disebut di majelis di hadis yang lainnya, malaikat membentangkan sayapnya. Malaikat hadir. Walaupun tidak kelihatan malaikat hadir. Bukan hanya malaikat, jin juga hadir. Yang ada juga jin ikut hadir. Kemudian Allah memuji mereka di depan. Malaikat dipuji-puji Allah untuk sekarang ini. Wahai malaikat, saksikan, ini hamba-hamba duduk di masjid, mau ikut pengajian. Sementara yang lainnya berada di mal-mal, jalan-jalan, di alun-alun. Sementara mereka ini rela untuk di masjid. Dipuji-puji oleh Allah di depan malaikat. Masya Allah. Apalagi juga disebutkan di dalam hadis yang lainnya bahwa setelah selesai pengajian itu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qumu maghfuran lakum qad butilat sayyatukum hasanat. Bangkitlah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah ya. Dan keburukan-keburukan yang diganti dengan kebaikan-kebaikan. Masya Allah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah mengatakan humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Ini kata Allah, malah mereka adalah kaum yang siapa saja ada pada mereka tidak akan sengsara. Masya Allah. Dan mudah-mudahan majelis kita termasuk majelis yang seperti itu. Di rumah dapat ilmu, tapi keutamaannya tidak sama dengan ketika berada di majelis. Banyak keutamaannya. Bagaimana hukumnya seorang muslim syiar agama? Dia tidak bisa baca Al-Quran tapi paham artinya. Ya tidak boleh. Bagaimana mungkin orang berdakwah baca Al-Quran aja tidak bisa mau dakwah? Dakwahnya didakwakan apa? Jadi kalau baca Al-Quran tidak bisa itu ya mohon maaf ya. Mohon maaf sekali lagi. Kalau baca Quran tidak bisa, ya keterlaluan, sudah keterlaluan. Yang mau didakwakan itu apa? Pertanyaannya ini banyak sekali. Kalau kita jawab sampai buka nanti.
Ya pilih aja ya. Karena saya khawatir barangkali antum sudah ada janjian jam 5 mau dijemput, yang jemput nanti kasihan. Ustaz tanya, jika ada teman yang hanya suka pada satu ustaz, misal suka dengan Ustaz Hadromi, kan lebih bijak, dan tidak suka dengan penyampaian ustaz dengan nada yang tinggi keras. Padahal berkali-kali telah dinasihati tentang tidak boleh taklid pada satu ulama. Penyampaian dari ustaz yang dengan nada tinggi tersebut adalah benar sesuai Quran dan Sunnah. Apa yang mesti kita lakukan ustaz? Jazakumullah khairan katsiran. Ya. Fanatik kepada satu ustaz itu tidak boleh. Jadi ukuran kita, semua ustaz itu adalah sama. Yang penting yang disampaikan itu adalah benar. Yang disampaikan adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun gaya orang menyampaikan memang berbeda-beda. Tidak bisa disamakan semua, tidak bisa. Ada orang gaya penyampaiannya santai, ada orang gaya penyampaiannya mungkin keras, meledak-ledak, ya gitu saja. Nanti ada di sini bab khusus pembahasan tentang sabar menghadapi sifatnya guru. Ada kalanya guru bersikap kasar, guru bersikap keras. Ada kalanya guru mungkin punya akhlak yang buruk, ya. Muridnya harus sabar. Karena kalau kita cari guru yang sempurna, tidak nemu kita, tidak nemu. Katakanlah, wah saya nemu ini guru kayaknya sempurna ini. Tunggu saja nanti, setahun 2 tahun kelihatan nanti ada keburukannya. Semua orang itu sama, manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Jadi yang jelas kalau fanatik apalagi dengan saya ini ada apanya, saya tidak ada apa-apanya. Adapun penyampaian, cara penyampaian semuanya dari Allah, yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jangan fanatik kepada satu guru saja. Silahkan menghadiri guru-guru yang lainnya. Yang penting catatannya ini ya, catatan yang paling penting ini, guru itu tidak mengajarkan fanatik buta. Guru itu ketika menyampaikan ilmu menyejukkan dan mencerahkan. Guru itu ketika menyampaikan ilmu memberikan informasi, memberikan motivasi dan memberikan inspirasi, seperti itu. Kalau ada guru yang mengajak fanatik buta, wis sing bener awake dhewe tok, wae salah, ojo rono, ojo rene, dikene tok ae. Jangan hadir gitu. Itu jangan. Itu namanya masuk di bab berapa tadi itu? Masuk di bab mengajak kepada taklid, mengajak kepada fanatik buta, tidak mengajak kepada sikap sportif. Itu mengajak kita untuk membodohi otak kita. Kita diajak bodoh oleh dia. Ya. Jadi ukuran kita semua orang ini sama. Yang penting adalah yang disampaikan. Undur maqal wala tandur mangqal. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Adapun suka dengan cara penyampaian seseorang, boleh-boleh saja silakan. Tapi bukan berarti kalau orang yang lainnya cara penyampaiannya tidak seperti itu ditolak, tidak. Dilihat yang disampaikan apa. Yang disampaikan benar, terima. Yang disampaikan salah, ya jangan diterima. Di sini ada pertanyaan yang belum terjawab, saya simpan aja. Saya buat besok barangkali ada pertanyaan. Insya Allah besok saya jawab ini ya. Dan insya Allah sesuai dengan materi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Allah menjadikan kita semuanya sehat walafiat. Allah menjadikan kita semuanya istiqamah, dan Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.